Oke, sekali ini kita akan membahas latihan soal PAS Matematika Minat. Untuk soal nomor 1 kaitannya tentang grafik fungsi trigonometri. Oke, perlu kalian ketahui bahwa untuk grafik fungsi, untuk fungsi sin ya, itu mulainya dari 0 dulu naik, kemudian turun. Kemudian kalau untuk cos nanti mulainya dari atas biasanya, turun dulu baru naik gitu ya. Oke, kita ke soal nomor 1. Di sini grafik Y sama dengan 2 sin X. Nah, untuk Y sama dengan 2 sin X, itu udah pasti grafiknya itu mulainya dari 0 dulu, naik kayak gini. Dan kalau kita lihat yang naik mulai dari 0 itu yang D ya, A juga, A, kemudian B ini juga, C juga, D juga. Jadi yang E udah pasti salah karena nggak mulai dari 0. Kemudian yang kedua, itu maksimumnya. Nah, sin itu nilainya itu bisa 1 atau min 1. 1 itu ketika maksimum, min 1 ketika minimum. Sehingga maksimumnya, karena depannya ada duanya, berarti 2 kali 1, yaitu 2. Terus kalau minimumnya itu lawannya, berarti 2 kali min 1, berarti min 2. Sehingga paling tinggi 2, paling rendah min 2. Nah, yang A ini sesuai. Nah, yang B ini salah, karena di sini paling tingginya 1 ya. Kemudian yang C ini sesuai, yang D ini salah. Jadi jawabannya tinggal ada 2 guys. A dan C. Nah, setelah itu kita uji aja pakai grafik. Di sini ada 180. Kita masukin ke fungsinya. Jadi Y sama dengan 2 kali sin 180. Sin 180 itu berapa? 0 ya. Jadi 0. Nah, kita tengok apakah Y-nya di sini 0? Iya, Y-nya di sini 0. Jadi jawabannya yang A ya. Nah, kalau kita masukin yang C, ini kan 90 derajat. Jadi ntar Y sama dengan 2 sin 90. Sin 90 itu 1, jadi 2 kali 1, 2. Artinya apa? Ketika sudutnya 90 derajat, Y-nya itu 2. Harusnya di sini, di atas sini. Tapi ini di bawah, ya berarti salah ya. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini disuruh menentukan nilai maksimum dan minimum dari satu fungsi. Oke, perlu kalian ketahui untuk sin ataupun cos, ini mereka punya nilai maksimum ya. Hanya sin dan cos yang punya maksimum. Itu maksimumnya itu 1 dan min 1. Oke, di sini ditanya nilai minimum. Jadi kalau kita lihat cos kayak gini, ini kita ganti aja 1 atau min 1. Kalau kita ganti 1 itu kan jadi min 5 dikali 1 ditambah 3. Jadinya min 5 tambah 3 berarti min 2. Dan kalau kita ganti min 1, maka jadi min 5 kali min 1 tambah 3, jadi ini 5 ya, 5 tambah 3, 8. Nah, min 2 sama 8 gede mana? Gede 8, berarti 8-nya ini yang max, kemudian min 2-nya ini yang min. Sehingga karena ditanyakan yang minimum, berarti jawabannya yang min 2, ya, yang C ya. Kayak gitu aja. Nah, yaudah nih ganti aja 1 ya, karena ini minimum juga, berarti min 3 tambah 7. Jawabannya adalah 4 ya, yang D, gitu aja ya. Oke, kita ke soal nomor 4 guys, tentang persamaan sinus ya. Untuk persamaan sinus ini penyelesaiannya gampang. Rumusnya gini. Sin X sama dengan sin A. Maka kita coret ini. Maka X-nya sama dengan A. Temannya 180 min A. Gitu aja. Nah, ini rumusnya. Untuk selanjutnya ditambah sama putarannya ntar. Oke, disitu soalnya sin X sama dengan sin 20. Ya udah simple, kita coret-coret, maka X-nya sama dengan 20 derajat. Temannya siapa? Berarti 180 kurangi 20, berarti 160 derajat. Ini jawaban yang pertama. Nah, buat jawaban yang kedua kita bisa tambah dengan 360, ini satu periode ya. Jadi jawabannya ntar 380 sama dan seterusnya. Nah, ternyata kan di sini dikasih interval 0 sampai 360. Berarti yang masuk jadi jawaban itu 20 sama 160, gitu aja. Jadi jawabannya yang C ya. Oh ya, guys, buat oke, kita lanjutin. Yang nomor 2 juga sama. Sin X sama dengan sin 3, min 30. Yaudah kita coret aja sinnya. Maka X-nya sama dengan min 30 derajat. Temennya 180 dikurangi min 30 derajat. Berarti X-nya sama dengan min 30 derajat. Temennya jadi ditambah nih ya. Jadi 210 derajat. Ini jawaban yang pertama. Nah, untuk jawaban kedua kita bisa tambah dengan satu periode 360 derajat. Sehingga sini ini 330 derajat sama ini 570 ya derajat. Nah, karena intervalnya 0 sampai 360, maka jawabannya adalah 210 dan 330 derajat. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ini untuk persamaan cos. Rumusnya gini, cos X sama dengan cos A. Maka cosnya dicoret aja, X-nya sama dengan A. Temennya itu min A gitu. Untuk selanjutnya ditambah periodenya 360 derajat. Oke, kita terapin ke soal. Cos X sama dengan cos 60 derajat. Coret aja cosnya, maka X-nya sama dengan 60 derajat. Temennya itu min 60 ya. Itu kalau cos gitu.
Beda sama sin. Kalau sin tadi kan 180 minus. Nah, untuk selanjutnya kita tambah dengan satu putaran. Satu putaran itu 360. Sehingga kalau kita tambah dengan 60 jadi 420. Terus kalau kita tambah dengan minusnya sama jadi kurangi berarti 300. Karena di sini intervalnya itu dari 0 sampai 360 sehingga yang masuk jadi jawaban itu 60 derajat sama 300 derajat. Jawabannya adalah yang E itu ya. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 6. Ini masih sama kayak soal yang tadi. Cuma di sini ada pi-nya sama ya. Jadi sin X sama dengan sin 2 per 3 pi. Nggak usah bingung, kita ingat-ingat bahwa pi itu nilainya 180 derajat. Ini langsung dicoret aja, berarti X-nya sama dengan 2 per 3 kali 180. Ini kita bagi 3 jadi 60. Terus kita kali 2 berarti 120 derajat, itu X yang pertama. Nah, karena ini sin, maka temannya apa tadi? 180 min 120 ya, diingat-ingat ya. Berarti 120 temannya jadi 60 derajat gitu. Nah, karena intervalnya 0 sampai 360 ternyata ini langsung ketemu dua ini. Nah, kemudian kita ubah lagi ke dalam bentuk pi-nya, yang ada pi-nya sama. Caranya gimana? Ya, 120 derajat itu kan kita tahu, ingat-ingat aja gini, kalau pi per 6 itu sama aja 30 derajat. Nah, kalau 120 kan 30 kali 4 ya, berarti pi per 6 kali 4, 4 pi per 6. Kalau ini 60 derajat, berarti ini dikali 2 ya, 30 derajat kali 2, berarti 2 pi per 6, gitu aja. Kalau disederhanain berarti coret aja bagi 2. 2 pi per 3 sama pi per 3. Nah, inilah jawabannya ya, pi per 3 dan 2 pi per 3. Jadi jawabannya yang A. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7 ya. Nah, ini pasti ada. Nah, ini langsung saya kasih rumus cepatnya aja di situ bahwa sin X sama dengan cos A per BX. Nah, jadi A itu yang atas, ini atas, B itu yang bawah. Ya. Maka jawabannya itu udah pasti tuh, seperti itu. Oke. Kita contohin aja ke soalnya. Sin X sama dengan cos 2 per 3X. Berarti ini jadi A, yang tiganya ini jadi B. Nah, hasilnya itu yang pertama hasilnya adalah X. B per B plus A dikali Pi per 2 ya. B-nya tadi kan 3, berarti 3 plus per ya. B tambah A berarti 5 kali Pi per 2. Berarti jawabannya kita kaliin aja atas bawah. 3 Pi per 10. Itu jawaban yang pertama. Nah, di sini kan kita udah dapat yang ada 3 Pi per 10 itu yang E ya. Berarti ini langsung ketemu nih ya. Nah, untuk jawaban yang kedua, X-nya sama dengan B per B min A kali Pi per 2. Kalau tadi kan B kali B plus A, sekarang B per B min A, gitu aja. Berarti B-nya tadi 3, 3 kurangi 2, 1, kali Pi per 2. Jadi hasilnya adalah 3 Pi per 2, ya. Itu jawabannya yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Dan ini masih sama seperti soal-soal sebelumnya. Cos setengah X sama dengan setengah akar 3. Nah, kalau tadi kan udah ada cos yang kiri, yang kanan juga cos, maka kalau belum ada ya kita pikirkan cos berapa yang hasilnya setengah akar 3. Cos berapa? Yaitu cos 30 derajat, gitu ya. Nah, karena udah sama-sama cos, kita coret aja. Sehingga dari sini kita dapat setengah X sama dengan 30 derajat. Ya, temannya siapa kalau cos? Ya minus 30 derajat. Kita kan mau nyari nilai X, karena di sini ada setengahnya, maka kita kali 2 ya, kali 2. Jadi X sama dengan 60 derajat sama minus 60 derajat. Nah, jawabannya biasanya cuma satu karena kalau pecahan. Ya udah ketemu langsung 60 derajat gitu ya. Lanjut ke soal nomor 8 masih sama. Di situ cos sepertiga X. Hasilnya adalah setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu cos 60 derajat ya. Udah sama-sama cos, ini cos. Kita lihat ini aja. Setengah X 60. Sepertiga X ya, sorry. Maka biar jadi X ya kita kali 3 aja. Kali dengan 3. Biar jadi X. X 60 kali 3, 180 derajat. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Nah, kalau soal nomor 9 ini tentang persamaan tangan. Rumusnya gini, tangan X sama dengan tangan A. Maka coret aja X-nya sama dengan alpha. Nah, kalau alpha tangan nggak punya teman, jadi langsung jawabannya langsung ketemu. Cuma buat periodenya itu namanya 180 derajat, gitu aja ya. Nah, di situ ada tangan X plus 50 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Caranya kita tulis lagi tangan X plus 50 derajat. Hasilnya adalah sepertiga akar 3. Jadi kita pikirkan tangan berapa yang hasilnya segitu. Hasilnya adalah tangan 30 derajat. Ya udah, habis itu dicoret-coret. Dari sini kita dapat X plus 50 derajat sama dengan 30 derajat. Maka X-nya sama dengan pindah ruas ya, jadi min ya. Jadi min 20 derajat. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua kita tambah dengan periode untuk tangan 180. Jadi
hasilnya 160 derajat. Ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, tambah lagi sama 180 terus tanpa henti. Jadi 340 derajat ya. Nah, kalau kita tambah lagi bisa, cuma masuk nggak sih di dalam interval ini, intervalnya 0 sampai 360. Berarti yang masuk 160 sama 340 ya. Jawabannya adalah yang D. Masih sama dengan seperti soal sebelumnya tentang persamaan trigonometri, cuma bentuknya di sini cos dan sudutnya ada duanya ya. Bisa dua, bisa tiga ntar. Dan hasilnya negatif. Caranya gini. Cos 2x sama dengan min setengah. Biasanya kan kita tahunya yang positif. Kita berpikir cos berapa yang hasilnya setengah, yaitu cos 60 derajat. Karena ini negatif, ya maka cos itu negatif di kuadran 2. Kuadran 2 bunyinya apa? Kuadran 2 itu sebelum 180, berarti 180 minus 60 derajat ya. 60-nya dari sini nih, yang positifnya. Berarti 120 derajat, gitu aja. Berarti cos 2x sama dengan cos 120 derajat ya. Kita coret-coret aja. Berarti oh ya, 2x sama dengan 120 derajat. Temennya, kalau di cos temennya itu min 120 derajat. Karena kita mau nyari x, berarti kita bagi dengan 2. Sehingga x-nya sama dengan 60 derajat. Dan juga minus 60 derajat. Ini jawaban yang pertama. Oke, tapi belum selesai. Karena apa? Karena ada intervalnya itu. Kita tambah lagi. Nah, intervalnya periodenya cos itu berapa? Kan 360. Cuma kita bagi 2, jadi 180. Kenapa harus bagi 2? Karena yang nempel sama X ini adalah angka 2. Kalau yang nempel sama X angka 3 ya kita bagi 3. Sehingga jawaban selanjutnya itu 240. Kemudian satunya 180 kurangi 60, 120. Ya. Kalau kita tambah lagi kira-kira masuk nggak yang ini? Nah ini kan nggak masuk ya, karena lebih interval berarti ini nggak ada. Kalau ini kita tambah 180, 120 jadi 300. Jadi jawabannya ada 4 ya. 60, 120, 240, 300. Jawabannya adalah yang mana? Yang D. Nah, buat cara cepatnya ngitung soal yang nomor 10 ini pasti ya. Itu besok disediakannya intervalnya 0 sampai 360 ini pasti. Kemudian kita tengok aja yang nempel sama X di sini kan 2X. Maka 360 kita bagi dengan 2, 180. Kalian cari di pilihan ganda, misalnya nih 60 derajat. Kalian tambah 180, kan hasilnya adalah 240. Ada nggak di sini? Pasti ada. Terus sama nih, 120. Kalian tambah 180, pasti hasilnya 300 ada di sini. Harus ada semua. Ya, 240. Kalau yang E juga sama nih 60. Cuma di situ kalau kita tambah 180, 240-nya di sini nggak ada. Berarti salah, gitu aja. Itu cara cepatnya ngerjain soal nomor 10. Sama, masih tentang soal yang ke nomor 10 tadi. Di sini cuma 3x ya yang nempel. Di situ 3x. Dan intervalnya 360. Kita bagi 3 aja. Jadi hasilnya 120 derajat. Jadi cari yang jaraknya 120. Ini jawaban pertama 0. Tambah 120 ada nggak di sini? Kan nggak ada, salah. Ini juga nggak ada 120-nya. Nah, yang C coba 60 kita tambah 120 kan 180 ya. Ada kemungkinan benar. Terus yang D juga kemungkinan ini benar. Yang E nggak ada nggak ada 180 berarti salah. Berarti kemungkinannya C sama D. Nah, ya kita coba aja. Ini bedanya kan di sini 240, sini 300, kita masukin aja. Cos 3x sama dengan min 1. X-nya kita ganti 240. Jadi cos 3 kali 240 itu kan sama aja cos 720 ya. 720 itu kan 2 putaran. Ini kan 2 putaran. Artinya apa? 2 kali 360. Jadi sama aja cos 360. 360 itu sama aja 0. Cos 0. Cos 0 berapa? 1 ya. Kalau di sini hasilnya minus 1. Berarti salah tuh yang 240. Berarti yang D jawabannya ya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Ini juga masih tentang persamaan trigonometri. Cuma di situ bentuk yang ada kuadratnya. Tulis lagi aja. 2 cos kuadrat X. Kemudian ditambah cos X. Kurangi 3 sama dengan 0. Nah, buat ngerjain yang ada kuadratnya kayak gini. Ini kan sama-sama ada cosnya. Kita misalin aja nih jadi love ya. Oke, kita pakai warna pink. Jadi ini sama aja 2 love kuadrat ditambah love kurangi 3 sama dengan 0. Kita faktorin. Cara memfaktorkan paling gampang adalah angka 2-nya kita kaliin ke belakang. Jadi tinggal love kuadrat plus love min 6 sama dengan 0 gitu. Sisanya ya memfaktorkan anak SMP gitu aja. Love sama dengan 0. 6 itu berapa kali berapa? 6 itu 3 kali 2 ya. Karena di sini plus 1. 1 berarti sininya plus, sininya min. 3 kurangi 2 kan 1 benar. Jadi alfanya sama dengan, oh ya, tadi kita minjem angka 2 ya. Sekarang waktunya dibalikin per 2 per 2. Berarti love-nya sama dengan min 3 per 2. Kemudian love-nya ini sama dengan 1. Nah, kita kembaliin lagi.
Log itu tadi apa? Log itu tadi cos. Cos X hasilnya min 3/2. Cos X hasilnya adalah 1. Ada nggak sih cos yang hasilnya min 3/2? Itu nggak ada. Cos itu hasilnya paling gede 1 dan paling kecil min 1. Nah, terus cos ada nggak sih yang hasilnya 1? Ada, yaitu cos 0 derajat ya. Berarti X-nya sama dengan 0 derajat. Nah, ditambah 1 putaran, 360. Ya udah, berarti 0 dan 360 derajat. Jawabannya ada nggak? Jawabannya ternyata ada yang A ya. Selesai. Oke, untuk soal nomor 12 dan 13 coba ya. Bentar, kalau saya lihat 12 dan 13. Nah, ini sama ya, soalnya sama. Jadi, kalau kalian paham ini berarti bisa dua soal kan lumayan. Itu nanti bentuknya kayak gini. A sin 2x plus B cos x sama dengan 0. Ya. Jawabannya itu pasti ada 90 derajat dan 270 derajat. Pasti tuh. Jadi kalau nggak ada 90 sama 270 itu udah pasti bukan jawaban. Di sini ada 90, nggak ada 270 berarti bukan yang A. Yang B juga nggak ada 90-nya. Yang C juga nggak ada 270-nya. Nah, yang D ini ada 270-nya bisa jadi. Yang E, yang ini kan nggak ada. Nah, yaudah jawabannya pasti yang D gitu aja ya. Terus cuma kan ada 4 jawabannya nanti. Selain 90 sama 270, ada rumus yang kedua yaitu sinusnya sama dengan B dibagi sama min 2A ya. Kayak rumus ini, titik puncak grafik kuadrat, fungsi kuadrat. Jadi B-nya kita lihat di soal. Soalnya kan itu kan sin 2x min akar 3 cos x sama dengan 0. Nah, ini sesuai enggak? A itu apa yang nempel sama sin? Di sini yang nempel sama sin kan enggak ada angkanya, berarti sama aja angkanya 1. B itu yang nempel sama cos. Di sini yang nempel sama cos min akar 3. Yaudah kita masukin. Min akar 3 dibagi min 2A, A-nya 1. Ya, sama aja min 2. Sama-sama min, coret aja. Ini kan sama aja setengah akar 3. Sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 3? Sin yang hasilnya sin setengah akar 3 yaitu sin 60 derajat. Coret-coret. Jadi X-nya sama dengan 60 derajat. Temannya sin siapa tadi? 180 dikurangi. Jadi 120 derajat. Jadi kalau kita urutin dari yang terkecil, X-nya ada 60 derajat, kemudian 90, 120, sama 270 derajat gitu ya. Nah, ini nomor 13 sama, masih kayak tadi soalnya. Soalnya itu akar 2 sin 2X ditambah 2 cos X sama dengan 0. Kita warnai. Nah, ini yang depannya jadi A. Yang belakangnya jadi B. Kita tengok dulu, ada yang jawabannya 90 dan 70. Ini yang A salah, yang B salah. Yang C salah, yang D bisa jadi, yang E juga bisa jadi. Ya, jadi antara D dan E. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke rumus kedua. Sinus X sama dengan B per min 2A. B-nya di situ 2, dibagi min 2, A-nya akar 2. Coret-coret. Nah, ini kan sama saja min per akar 2 ya, min setengah akar 2. Pasti tuh. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 2? Sin 45 derajat. Karena minus, berarti sin itu minus di kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 bunyinya apa? Ini kan setelah 180, berarti 180 plus ditambahin aja 45 ini. Jadi 225. Ya udah, ketemu 1 udah dapet lah. Yang E gitu aja. Nah, sekarang kita ke nomor 14. Buat yang nomor 14 ini nggak pasti guys. Bisa aja nanti bukan tangan yang keluar. Tapi bisa sin, cos, dan yang lainnya. Kalau yang sebelumnya sih itu tadi udah pasti semua. Soalnya kayak gitu. Cuma angkanya aja nanti yang diganti. Oke. Nomor 14 di situ ada akar 3. Tangan X sama dengan plus 1 sama dengan 0. Caranya pertama kan untuk rumusnya kan harus tangan sama dengan tangan. Harus kayak gini. Jadi kalau belum kayak gini ya belum bisa dikerjain. Nah, di sini kan ada plus satunya berarti dipindah dulu. Pindah dulu ke kanan jadi minus 1. Di depan sini ada akar 3 berarti kita pindah dulu. Karena ini perkalian dipindah jadi pembagian. Minus 1 per akar 3. Udah, otomatis tangan itu yang ada per akar 3 gitu, per 3 gitu, itu udah pasti tangan 30 derajat ya. Ini, cuma kan ini negatif. Nah, kalau negatif berarti kan tangan itu negatif di kuadran 2 dan di kuadran 4. Karena dia positifnya di kuadran 1 dan 3. Di kuadran 2 itu bunyinya apa? 180 berkurang. Kalau di kuadran 4 bunyinya 360 berkurang. Kurang berapa? Yaitu 30 derajat. Jadi 150 derajat. 30 derajat juga jadi 330 derajat. Ditanya adalah nilai A dan B yang mungkin. Yaudah kita kurangi aja, misal ini yang atas jadi A, yang bawah jadi B. Ya kita hitung aja 150 dikurangi 330 derajat.
Hasilnya kita balik aja jadi berapa ya tuh? 180 derajat ya. Min ya. Bisa min bisa plus ya. Karena gini kecil kurang besar, kalau yang bisa beli kecil hasilnya plus 180 derajat. Gitu. Oke, kita lanjutin ke soal nomor 15 dan ini pasti tentang tangan. Yang harus perlu dihafal adalah tangan jumlah dan tangan selisih. Tangan jumlah. Itu rumusnya apa? Tangan ditambah tangan dibagi 1 min tantan ya. Karena ada lagunya tuh, lagunya nanti dihafalin. Kalau yang ditanya yang min, berarti di sini di min, di sini jadi plus gitu aja. Terus kalau kalian pengen bisa ngitung ini, kalian harus hafal sudut istimewa ya. Sin 30 berapa, kayak gitu. Lihat di tabel. Tangan 15 derajat. Nanti untuk soal nomor 15, itu kalian harus memikirkan dua sudut istimewa yang kalau ditambahin hasilnya 15 ataupun dikurangi hasilnya 15. Apakah sudah nemu? Sudah. Maka 60 dan juga 45. Caranya dengan cara dikurangi. Sebenarnya bisa juga 45 kurangi 30 guys. Cuma ini kurang tepat. Kenapa? Karena tangan 30 itu hasilnya sepertiga akar 3. Nanti ngitungnya kalian kesusahan. Jadi lebih baik milih yang 60 aja. Ini udah masukin ke rumus tangan. Tangan sudutnya dikurangi. Jadi tan 60 min tan 45 itu kan. Pokoknya dibagi 1. Kalau yang ditanya min berarti di sini plus ya. Plus tan dikaliin aja. Tan 60 kali tan 45. Tan 60 adalah akar 3, tan 45 1 ya. Di sini 1 plus akar 3 gitu. Nah, ini belum selesai. Kita sejajarin aja. Akar 3 min 1, akar 3 plus 1 gitu ya, biar urut. Biasanya akar 3 nggak boleh di bawah. Akar itu nggak boleh di bawah. Biar ke di bawah kita rasionalin. Kali sekawan. Gini. Cara ngitungnya ya tinggal depan kali depan ya. Depan kali depan. Jadi 3. Ke depan udah, ke belakang sekarang. Min tuh. Min akar 3. Sekarang yang belakang kali depan. Belakangnya min 1 kaliin depannya. Jadi min akar 3. Terus belakang kali belakang, min kali min, jadi plus 1. Nah, buat yang bawah ini kan namanya sekawan. Ya udah cukup depan kali depan aja. Belakang kali belakang aja. Namanya sekawan gitu. Kita hitung nih. 3 tambah 1. Hasilnya adalah 4. Min akar 3, min akar 3, min 2 akar 3. Udah tahu semua ya? 2 ya. Nah, kalau pembagian 2 siapa yang dibagi 2? Semuanya dong yang dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2 ini habis, tinggal akar 3-nya aja. Jawabannya ini. C ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. 16 sampai dari nomor 20 itu nanti materinya sama tentang rumus jumlah dan selisih sudut ya. Di situ kan diketahui sin alfa kurang tebal. Sin alfanya 3/5. Kemudian cos beta 12/13. Alfa beta sudut lancip. Nah ini udah pasti nih nanti soal nomor 16 lancip semua. Jadi kita abaikan aja. Ingat pengertian sin. Pengertian sin itu demi. Maka yang belum ada sa. Kalau cos itu rumusnya sami. Berarti yang belum ada itu de ya. Nah ini triple Pitagoras 35, satunya pasti 4. Juga triple Pitagoras 5, 12, 13 ya. Triple Pitagoras yang ini 3, 4, 5. Terus ini 5, 12, 13. Nah itu aja. Yang ditanyakan di situ sin alfa kurangi beta. Ingat rumus pola sin. Rumusnya adalah sin cos kosin ya. Karena yang ditanyakan min tengahnya, maka kalau sin ngikutin min. Tapi kalau cos yang sini min, maka sini plus. Ingat-ingat tuh. Alfa beta alfa beta alfa beta alfa beta. Sin demi ya udah ada tuh 3/5. Cos beta udah ada juga 12/13. Dikurangi cos alfa. Nah, cos tadi rumusnya sami ya, tapi punyanya alfa jadi 4/5. Sin beta demi rumusnya D-nya itu 5/13. Ya kita kaliin aja. 3 kali 12 36 per ya dikurangi aja langsung 20. Kebetulan pernya bawahnya sama semua nih. Kaliin 65. Sini adalah 16/65. Jawabannya yang B.